Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridho dan rahmatnya, karena di hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul secara hybrid, baik secara offline dan online, langsung live dari Banyuwangi dalam acara peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 IKBI PT Perkebunan Nusantara 1. Senang sekali saya, Irana Taufik Hidayat, yang akan memandu pada webinar siang hari ini. Webinar kali ini telah hadir bersama kita narasumber, yaitu Bapak Bendri Jaisyur Rahman, seorang mubalik, praktisi Islamic Parenting sekaligus founder dari fatherman.id. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat siang Bapak Bendri. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Insya Allah aman. Untuk audio secara keseluruhan apakah mendengar? Ya, saya dengar dari sini, insya Allah. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Bapak Bendri. Tentunya kami sudah tidak sabar untuk menyimak ilmu yang Bapak akan share siang hari ini. Sebelumnya saya akan terlebih dahulu menyapa ibu-ibu hebat yang telah hadir di siang hari ini. Yang terhormat Ibu Komisaris Utama PTP PN1 Ibu Sri Seger. Yang saya hormati Ibu Ketua IKBI PTPN 1 Ibu Ira Tedi. Yang saya hormati Ibu-ibu Wakil Ketua IKBI PTPN 1 yang sudah hadir di tengah-tengah kita, antara lain Ibu Miatio, Ibu Uci Landi, dan Ibu Sonia Fauzi. Yang saya hormati Ibu-ibu ketua, ibu-ibu wakil ketua, dan ibu pengurus regional 1 hingga regional 8, serta seluruh ibu-ibu pengurus IKBI PTPN 1 yang saya hormati. Ibu-ibu sekalian, webinar kali ini akan membahas tema yang sangat menarik. Tentunya sangat berkaitan erat dengan peringatan Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli 2025 nanti, yaitu peran orang tua menanamkan akhlak mulia pada anak di zaman digitalisasi. Berbicara tentang kondisi di dunia saat ini, tentunya digitalisasi adalah hal yang sangat menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut telah banyak mengubah cara kita dalam bekerja, berkomunikasi, bahkan juga dalam berinteraksi. Semua orang mau tidak mau juga harus beradaptasi dengan hal tersebut. Pasti sangat membutuhkan bimbingan ya untuk anak-anak kita tentunya dalam menghadapi zaman digitalisasi tersebut. Apa saja peran orang tua dalam mendampingi anak di era digitalisasi ini, dan tentunya seberapa peran besar ya orang tua dalam menanamkan akhlak mulia sebagai borders untuk menjadikan bekal anak-anak melangkah lebih jauh dalam zaman digitalisasi ini. Kita akan simak dan bahas lebih lengkap tentunya bersama narasumber kita, Bapak Bendri Jaisyur Rahman. Dan sebelumnya izinkan saya membacakan terlebih dahulu biodata singkat beliau. Bapak Bendri Jaisyur Rahman, beliau adalah seorang ayah dengan 5 orang anak, dan beliau telah menempuh pendidikan di Ma'had Al-Hikmah Jakarta, FISIP Universitas Indonesia, dan Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Saat ini beliau beraktivitas sebagai mubalik, pengasuh website fatherman.id, praktisi Islamic Parenting, penulis buku serial Fatherman, serta pembina kajian hijrah musyawarah. Dan tentunya ibu-ibu bisa juga terkoneksi dengan beliau dengan memfollow akun Instagramnya @ajobendri. Baik, langsung saja kita serahkan pembahasan menarik ini di siang hari ini tentunya tentang peran orang tua menanamkan akhlak mulia pada anak di zaman digitalisasi.
kepada Bapak Bendri Jaisur Rahman, disilahkan. Terima kasih Bunda selaku operator. Saya cek lagi suara saya terdengarkah? Halo, tes. Sudah terdengar, Ustaz? Aman. Sudah ya, aman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang kami mulakan kami hormati Ibu Sri Seger selaku istri Komisaris Utama PTPN 1. Makasih Ibu sudah hadir. Di sini juga yang kami mulakan kami hormati Ibu Ira Tedi selaku Ketua IKBI PTPN 1, ya PT Perkebunan Nusantara 1. Yang kami mulakan juga Wakil Ketua IKBI PTPN 1 ada Ibu Mia Tio, Ibu Uci Landi, dan Ibu Sonya Fauzi. Juga kami mulakan kami hormati Ibu Lilia Winarto, Ketua IKBI PTPN 1 Regional 5, dan tentu buat para pengurus semua dari IKBI PTPN 1 di setiap daerah. Saya tadi dikabari bahwa yang hadir ini bukan hanya dari Banyuwangi tapi juga dari berbagai daerah. Ya, saya berdoa buat ibu-ibu semua, juga mungkin jika ada bapak, semoga kita semua yang hadir sini senantiasa menjadi orang tua yang bahagia, orang tua yang amanah menjalankan tugasnya sebagai orang tua di tengah kesibukan kita ya. Amin ya robbal alamin. Para bunda juga para ayah yang berbahagia, alhamdulillah saya di siang hari ini bisa berjumpa walaupun via daring, via online, dan memang jam-jam sekarang ini memang bukan jam yang tepat sebenarnya untuk kajian. Ya kata orang nih waktu bagian halusinasi gitu ya. Di mana kita biasanya jika berada di ruangan ber-AC terlebih habis makan, ini agak-agak berat sedikit nih biasanya. Biasanya entah kita melihat orang atau melihat kasur kalau ada di depan gitu karena bawaannya pengen ngantuk. Tapi saya berharap dalam durasi ke depan kita bisa serius untuk bisa dalam hal ini membahas suatu tema yang menurut saya hal yang menjadi pemikiran kita ya. Izin karena sistemnya mungkin tidak memungkinkan untuk share slide ditambah durasi waktu yang mungkin tidak terlalu lama. Nanti slide yang ingin mendapatkan bisa minta ke tim kami. Tapi saya ingin berbicara dalam hal ini dari hati ke hati ya. Supaya para orang tua yang dimanapun bagi yang bisa on cam, kami berharap bisa on cam bisa melihat, saling melihat wajah ya. Karena ini membuat saya juga merasa tidak bicara dengan tembok gitu ya. Tapi bicara dengan ayah dan bunda, khususnya para bunda yang ingin menjadikan momen-momen ini momen untuk mengupgrade diri ya. Karena masalah anak ini masalah yang tidak bisa kita anggap remeh ya, karena setidaknya banyak data-data yang bikin kita harus mewaspadai di era digitalisasi, apalagi gen alpha ditambah kita sekarang masuk ke gen beta ya. Jadi emang ada beberapa istilah dalam kamus parenting itu, mulai dari gen Z itu biasanya anak-anak kelahiran 95 sampai 2010 ditandari dengan hadirnya internet ya, dalam perangkat dulu masih PC, personal komputer, kemudian mulai hadirlah yang namanya gadget yang mulai ditandai hadirnya sosmed, mulailah sebut gen alpha. Dan ketika tahun 2025 ini sudah mulai ada teknologi baru nama AI, ChatGPT dan semisalnya, ini disebut gen beta. Nah, semua teknologi ini tentu saja tidak kita anggap sebagai hal yang remeh ya, karena pasti ada dampak yang harus kita siapkan. Setidaknya anak-anak kita hari ini tidak bisa kita pakai pola yang orang tua masih berpikir pakai pola yang sama gitu ya. Dulu yang lagi populer nama gaya parenting VOC gitu ya. Dengan berdalih dulu saya Pak digebukin sama bapak saya biasa aja. Buktinya saya bisa survive dan sekarang jadi seorang pemimpin yang tangguh ya. Kita menganggap bahwa pola di zaman dahulu dengan segala kekerasannya terlepas benar dan salah dianggap efektif gitu. Ini kesalahan kita. Kita anggap efektivitas itu tujuan. Padahal harusnya jangan efektif dulu, benar atau tidak dari kacamata agama, dari kacamata ilmu parenting gitu.
Karena kalaupun orang tua dulu zaman dulu dianggap sukses misalnya, mereka masih diuntungkan dengan zaman di mana belum ada peluang anak-anak terkoneksi dengan yang lain. Maksudnya gini, dulu segala galaknya bapak ibu kita mau kabur aja mikir gitu. Di luar masih gelap, banyak kebun, banyak sawah, ya, belum ada yang namanya mall, belum ada yang namanya kafe, belum ada yang namanya tempat nongkrong. Jadi anak-anak zaman dulu pun kalaupun dibentak sama orang tuanya, mau kabur aja mikir, ya, daripada di luar kesambet jin kan gitu ya, mendingan di rumah, ya, daripada ketemu makhluk halus lebih baik ketemu makhluk kasar kan gitu ya. Nah, pola ini yang dulu kita copy paste, ya, misalnya saya anggap pola orang tua zaman dahulu tuh misalnya nilainya 4, tantangannya 4, ya, anggaplah skornya jadi 0-0. Nah, kita copy paste yang 4 ini di zaman sekarang, sementara tantangannya sudah 1000. Makanya kita sering minus, ya. Yang terjadi, jangankan kita marah-marah, kita cubit, ya, baru kita mata melotot aja, itu anak bisa nggak pulang 3 hari. Ditambah mereka punya gadget, tiba-tiba update status di story mereka, dasar ortu toksik gitu ya. Kemudian temennya komen, sama ibu gue juga, sama nyokap gue juga gitu ya. Artinya mereka punya dukungan support dari lingkungan yang akhirnya semakin jauh dari kita. Nah, saya ingin sampaikan ini problematika dari sisi bagaimana kita dengan anak-anak kita. Ditambah pengaruh lingkungan, dalam hal ini lingkungan digital, kita tidak anggap remeh. Ada data-data yang menurut saya cukup mengkhawatirkan bagi anak laki-laki kita, anak perempuan. Misalnya, maaf nih, di sini ada orang Pekanbaru, enggak. Saya termasuk yang beberapa waktu lalu berkunjung Pekanbaru dan sungguh kaget karena dapat laporan, dan ini sudah viral juga, bahwa di Pekanbaru, ya, bahkan sudah muncul grup WhatsApp anak SD pencinta sesama jenis. Nanti silakan googling, beritanya ada. Anak SD di Pekanbaru, dan ini sebenarnya menyingkap bahwa di beberapa daerah itu, bahwa Pekanbaru bukan daerah yang kita anggap kita metropolis seperti Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Nah, kalau di Pekanbaru saja sudah ada, apalagi di kota yang hari ini kota-kota besar, ya, Banyuwangi mungkin salah satunya. Bahkan saya baru aja pulang dari sebuah daerah yang jauh sekali di Sulawesi, ya, Ampanan, ya, Kabupaten Tojo Una-Una. Isu tentang LGBT saja itu sudah luar biasa, bahkan bukan sampai ke ranah orang dewasa, ranah ke para pelajar. Artinya mereka bisa dengan mudahnya bikin community-community di sosmed untuk saling support, ya, dan ini bukan menjadi isapan jempol belaka. Bahkan ketika saya diminta menjadi konsultan lembaga yang concern untuk memperbaiki perbaikan perilaku seksual yang menyimpang, ya, namanya Lembaga Peduli Sahabat, didirikan oleh Kak Sinyo Egi. Saya sebagai pembina dan penasihat di sana. Kami juga punya tim investigasi di mana ternyata di Facebook saja sudah muncul grup yang menamakan dirinya Jaringan Santri LGBT itu. Jadi para santri yang mengaku mau basic agama saja itu punya jaringan untuk saling support gitu. Membernya ibu-ibu tahu sekitar 7.000. Jadi bayangkan, dunia yang hari ini muncul membuat sekat untuk anak-anak berlaku maksiat itu sangatlah mudah gitu ya. Ditambah ini perilaku ini bisa kita lihat dari kenyataan di lapangan, ya, bagaimana, ya, anak-anak ini, ya, mendapatkan terpaan, ya, dari sosmed yang membuat normalisasi perilaku-perilaku seksual menyimpang. Mohon maaf nih, misalnya di zaman dahulu, ya, perilaku ke banci-bancian, perilaku menunjukkan perbuatan menyimpang itu kita anggap sebagai hal yang aib gitu ya. Bahkan kita spontan memberikan label, ih, jijik deh. Dan jijik ini sebenarnya nggak salah. Bahkan Tuhan tuh menitipkan rasa jijik itu sebenarnya untuk pagar buat kita untuk menghindarinya. Nah, sayangnya rasa jijik yang sebenarnya ada dalam diri kita untuk melihat perilaku maksiat, hari ini dikemas dalam sebuah konten menjadi sesuatu yang dianggap lucu, fun gitu ya. Sehingga dari jijik yang akhirnya menjadi lucu. Nah, jangan heran sekarang sudah mulai ada normalisasi konten laki-laki pakai jilbab, kemudian gaya kemayu, ya, membuat orang, ih, lucu, lucu banget, dan itu dianggap suatu yang normal. Sehingga apa yang terjadi, dari yang jijik orang jadi lucu, dan akhirnya ada penerimaan di situ, ya, sampai budaya-budaya ini masuk misalnya ke sebuah
program yang nggak disadari di institusi RT, RW, kelurahan gitu. Saya sempat marah ketika di lingkungan kami ada lomba yang awalnya lucu-lucuan. Apa itu? Yaitu lombanya bilangnya laki-laki pakai daster, pakai konde, kemudian main bola gitu ya. Saya bilang kalau ini dianggap normal dan dibiasakan, maka kita akan menanggung resiko anak-anak kita nggak punya lagi namanya daya selektif dan daya filter untuk mengetahui bahwa ini sesuatu yang tidak dibolehkan dalam agama gitu ya. Tapi dan itu saya sampaikan, jangan menganggap sesuatu yang dalam Quran, dalam bahasa agama itu adalah menjijikkan, justru sekarang kita anggap lucu. Cari yang lucu yang lain gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang menjadi PR-nya. Sehingga isu LGBT ini menjadi salah satu isu yang nggak kita anggap remeh. Ini kenapa mendidik anak di era digital, khususnya laki-laki, kita harus aware gitu ya. Jangan-jangan anak kita termasuk yang berpeluang menjadi hal tersebut. Ya, karena sekarang angka-angka tentang populasi LGBT walaupun kita tidak bisa detek datanya tapi luar biasa meningkat mulai dari yang terbaru berita yang viral itu ada 70 orang yang dengan nama family gathering ternyata melakukan aktivitas homoseksual di sebuah villa ya itu juga salah satu data dan ini hal yang menjadi PR kita. Yang kedua, data yang bagi saya cukup mencengangkan juga data dari BKKBN. Saya ingin share tapi nanti tinggal silakan cari ya datanya. Itu resmi di launching BKKBN tanggal 4 Agustus 2023. Berarti kurang lebih hampir 2 tahun yang lalu data ini. Tahu nggak Bu datanya apa? 60% anak perempuan di Indonesia umur 16 sampai 17 tahun tidak lagi perawan. Coba bayangkan angka 60%. Coba besar atau kecil tuh? Tentu kita akan bilang besar gitu ya. 60% bayangkan. Ya, anak 16 sampai 17 kalau kita lihat dari sisi usia sekolah ini kan usia SMA. Dengan kata lain, BKKB ini kan lembaga resmi, bukan lembaga abal-abal. Mau kita tolak, ya dia resmi datanya. Mau kita terima, bawaan hati kita kayaknya nggak siap gitu. Tapi setidaknya data ini membuat kita sekarang berpikir sedikit khawatir gitu. Coba datang ke sekolah ya karena kan 16 sampai 17 itu anak SMA. Saya nggak boleh sebut nama merek sekolah tersebut, tapi ibu-ibu punya sekolah SMA terdekat, masuk ke sekolah tersebut di mana anak SMA banyak berkumpul sana. Kalau di kelas tersebut ada 40 siswa, dibagi dua, 20 siswa laki, 20 siswi perempuan, data ini memberikan sebuah sinyalemen bahwa di kelas ini 12 orang alias 60% dari 20 tidak perawan. Ya, 60% dari 20 orang nggak perawan. Artinya, data ini bisa membuat kita baru, jangan-jangan tuh anak saya. Jangan-jangan tuh adalah ponakan saya. Nah, jadi era digital ini, era yang mau tidak mau kita harus berpikir jernih apa yang menjadi problemnya. Dan barulah saya setelah banyak diskursus, ya setelah saya bertemu dengan para ahli, membaca dari berbagai seminar dan melakukan riset dari lapangan, saya menemukan satu konklusi dari semua problem di era digital. Apa? The main problem of parenting today is disconnection. Ya, masalah utama parenting hari ini adalah disconnect. Apa maksud disconnect? Ketika anak dan ortu tidak lagi terhubung. Serumah tapi tak sejiwa, bersama tapi tidak terkoneksi, berkumpul tapi tidak terhubung. Kenapa demikian? Karena fase-fase yang harusnya dipakai untuk terjadi connection, tanpa sadar ortu lah yang membuat anak terdisconnect, jujur. Ketika anak dulu nangis, ibu-ibu ya, mudah-mudahan merenung bersama-sama dengan saya. Apa yang kita lakukan kita anak nih, Upin Ipin, Upin Ipin. Gadget langsung kita kasih. Nih, Upin Ipin. Benar nggak, Bu? Anak nih, boy. Di saat anak di masa kecilnya butuh koneksi di mana dia ingin ada orang tua yang menghibur, setidaknya memberitahu sini ya kan. Saya ingat bagaimana almarhum bapak saya dan ini ceritakan oleh ibu saya. Jadi katanya saya waktu kecil tuh cengeng banget ketika saya nangis gitu. Apa reaksi bapak saya? Bapak saya langsung memakai seluruh potensinya tuh tang ting tung ting tang ting tung tang ting tung ting tang. Dia begitu. Masih nangis nggak saya? Masih. Apakah saya langsung bapak saya langsung menyerang nggak? Dibikin suara pusat. Shh, shh, shh. Masih nangis nggak? Masih.
Akhirnya bapak saya ngajak saya jalan, sampai akhirnya baterai tangis saya kan lama-lama redup juga gitu. Dan ini momen yang indah, dan ini yang terinstal dalam benak saya. Ketika saya mengakhiri tangis saya di dalam bahu bapak saya, di atas bahu bapak saya. Gitu. Tahu nggak? Ini momen mahal. Momen mahal. Siapa yang pernah mengalami momen ini? Momen yang luar biasa. Di dalam benak saya tahu-tahu muncul kalimat, jika kelak aku sedih, ada ayah yang akan menghiburku. Jika kelak aku menangis, ada ibu yang akan menemani aku. Nah, ini beda dengan ortu yang sekarang, zaman now. Ketika anak nangis, gadget dijadikan solusi dengan disebut shut up games. Tanpa sadar, anak akan berpikir, jika aku sedih, ada Upin Ipin teman setiaku. Jika aku menangis, ada Atta Halilintar Asyap sebagai penghiburku. Dan itulah yang hari terjadi. Nah, isu disconnection ini menjadi isu global, ya. Dan dampak dari disconnection itulah yang membuat akhirnya muncul new connection. New connection. Coba perhatikan. Misalnya saya berangkat ke luar negeri. Saya pernah mendapatkan hadiah umroh dan mendampingi AA Gim waktu itu, dan waktu saya tahun 2007 waktu pertama kali dampingi AA Gim agak norak. Saya berangkat ke sana, saya nggak tahu kalau saya harus nelpon provider untuk diaktifasi data roaming saya. Saya nggak tahu, yang penting saya isin pulsa aja sampai 500 sampai 700 ribu gitu. Saya yakin kalau pulsanya banyak bisa nelpon lah ke Indonesia. Begitu saya sampai di Saudi pertama kali umroh, saya telepon ke rumah, nggak koneksi. Telepon ke rumah, bingung kan apa yang salah, perasaan sinyalnya kuat. Tapi nggak terkoneksi, apa yang salah, perasaan pulsanya sampai 700 ribu. Akhirnya karena saya nyerah, saya nggak tahu harus melakukan apa, saya melakukan new connection. Saya ganti kartunya, saya ganti kartu Arab dan terkoneksi. Maka inilah yang dialami oleh anak-anak. Anak-anak yang di era digital itu membuat anak-anak punya pilihan new connection di saat orang tua disconnection. Sementara orang tua zaman dahulu tidak punya anak-anak tidak punya alternatif connection. Maksudnya begini, orang tua itu meskipun dengan kelemahannya tetap mampu melakukan apa yang disebut reconnection. Sehingga anak-anak habis dibentak, ibu-ibu ingat nggak waktu diomelin bapak mau kabur nggak ada peluang, akhirnya ngurung diri dalam kamar, kemudian paling menyetel radio, saya dengerin lagu-lagu yang nuansa melo, ya, Dania Daniati, Betharia Sonata, Panca Pondaah ya Bu ya, ada Kus Plus gitu ya, bikin ibu akhirnya terhibur, ya apalagi ketika lagunya pulangkan saja gitu, ya. Aku pada ibuku, gue banget nih mau pulang ke ibu apa pulang ke rahmatullah kan gitu ya, akhirnya ketika ibu kesel sama orang tua, paling mengakhiri dengan tangisan. Disitulah orang tua punya peluang reconnection pagi-pagi. Assalamualaikum. Masih ngambek kamu ya? Ya udah deh, papa minta maaf. Ya, tuh ada sarapan. Udahlah, kita damai lah. Papa minta maaf semalam bentak kamu. Habis kamunya juga saya sudah bilangin ya. Nih papa ada hadiah buat kamu. Cepat reconnection. Nah, beda dengan sekarang. Kita baru melakukan suatu kesalahan, anak sudah mulai mencari pembenaran tadi yang saya bilang. Dapat support dari lingkungan, baru WA, baru nonton ngeselin, langsung update status story, dasar ortu toksik, temennya langsung dukung. Dan setelah itu, terjadilah dia berupaya nih connection. Dan temuan kami, waktu saya kuliah di Malaysia, di UPM, University Putra Malaysia, jurusan Family Ecology, beberapa masalah yang tadi saya sebutkan, mulai dari kasus anak perempuan yang kehilangan keperawanan, ternyata terdisconnect ke orang tua, khususnya ke ayah. Di sini sayangnya saya nggak melihat para ayah, karena concern saya hari ini adalah membuat para ayah menyadari isu utama hari ini adalah disconnect, dan paling penting yang paling saya temukan adalah disconnect terhadap ayah. Pertama, anak perempuan tidak kehilangan figur ayah. Hasil riset dari Profesor Umay Johari, dosen kami waktu kuliah di jurusan Family Ecology University Putra Malaysia, ternyata anak perempuan tidak punya figur ayah gampang jatuh ke pelukan laki-laki lain. Jadi ketika anak hari ini, anak perempuan ibu kehilangan keperawanan, itu karena nggak punya figur ayah, jiwanya kosong. Dan ingat, dia butuh koneksi.
laki-laki yang tidak dekat dengan dia, muncullah laki-laki lain. Makanya kasus scamming hari ini begitu luar biasa mengincar anak perempuan kita lewat teknologi digital. Anaknya nggak kemana-mana, Bu. Dia nggak keluar. Katanya dia anak yang di rumah aja. Dia anak saya mah introvert, di rumah aja. Dia mah kalem, nggak suka keluar rumah. Saya bersyukur banget. Siapa bilang? Ternyata ada kasus yang sempat viral tahun lalu, Agustus 2024, dia beritanya di Kumparan, nanti saya cari lagi. Itu cerita seorang anak perempuan jadi korban live scamming dari seorang narapidana di LP Cipinang, nggak pernah ketemu secara offline, tapi dia rela mengirimkan foto bugilnya, di share kemana, ke si cowok tersebut ya, dan itu menjadikan dia berada dalam jerat yang nggak bisa lepas lagi ya. Dia sudah kehilangan kehormatannya. Itu baru contoh kasus, belum lagi yang mengerikan, dan itu memang ada pengaruh ketidakhadiran ayah. Makanya, yuk kalau ada campaign Hari Anak itu justru mengingatkan lagi peran ayah, bukan hanya ibu. Ibu memuatkan lagi perannya sebagai ibu yang dirindukan, tapi ayah juga harus. Ya, saya misalnya waktu tahun 2010, waktu saya jadi konselor anak, dulu saya dari tahun 2002 jadi konselor anak sampai sekarang nangani ribuan anak. Saya dulu sampai terjun ke lapangan. Hobi saya dulu bersama anak remaja nongkrong di 7-Eleven di Pancoran. Sevel dulu sempat ada dan sekarang bangkrut. Ya, saya ingat saya masih aktif di situ, dan saya dulu ikut klub sepeda, Bu. Namanya Sepeda Fiksi. Nama klubnya Fiksi Fiksi. Jadi saya goes sepeda dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi, roti bakar Edi daerah Blok M. Dari situlah saya berkenalan dengan banyak anak-anak remaja. Tahun 2011 nih, ini transisi menuju, ya 2011 itu sudah masuk era Gen Z, ya era digital sudah, di mana gadget sudah ada dulu. Setelah saya aplikasi ngetrend tuh Twitter sebelum diambil alih jadi X. Ya dulu Twitter tuh tempat tweet. Nah, di situ saya temukan hal yang mengejutkan, anak perempuan yang nongkrong malam-malam sampai dulu ada istilahnya cabe-cabean. Ya ibu-ibu mungkin tahu ya. Dulu cabe-cabean. Ya kalau cowok terong-terongan, ya kalau bencong terong dicabein, ya, terong balado orang Padang bilang. Dan saya baru tahu di lapangan cabai-cabean ada dua kategori, ada cabai merah, ada cabai hijau. Ya kalau cabai merah anak ABG yang tubuhnya rela dijamah, ya demi pansos. Ya bahasa mereka gini, ya gue sih nggak apa-apa dihamilin asal sama Nicholas Saputra gitu. Aku mau nggak apa-apa digrepe-grepein asal sama Jeffrey Nicole. Tuh bayangkan, anak perempuan ngomongnya begitu ya, demi pansos, namanya panjat sosial. Maka jangan heran kalau sekarang postingan-postingan di TikTok tuh, komen anak perempuan ABG itu, terutama kalau yang posting cowok cakep, ngeri, Bu. Ibu tahu nggak, waktu itu ada yang viral TikTok tuh, ada personil apa ya, pokoknya K-pop tuh namanya Jimin. Tahu kan Jimin? Temennya Pak Imin sama Sarimin gitu ya. Maaf bercanda. Nah, itu Jimin tuh posting, dan itu komen netizen plus 62 perempuan, tahu nggak komennya apa? Rahimku bergetar, ovariumku meledak-ledak. Anak perempuan, lu bayangkan. Nah, itu pansos yang sebut cabai merah. Ada lagi namanya cabai hijau. Cabai hijau tuh motifnya ekonomi. Asal disikan pulsa, dibelikan dulu BlackBerry, sekarang iPhone, iPad, apalagi tas branded. Ya mereka rela melakukan itu. Setelah jadi cabai-cabean, mereka bermetamorfosis jadi jamur. Jamur tuh janda di bawah umur. Bayangkan, karena mereka hamil, dipaksa nikah, dan si cowok yang brengsek diceraikan, dan dia nggak tahu harus menghidupi anaknya bagaimana, sementara si mantan membrengsek sekali. Akhirnya dia bermetamorfosis lagi. Tahu jadi apa, Bu? Jadi jagung bakar. Jable tanggung baru mekar, ya. Nggak usah dihafal ya, Bu, nggak keluar tes BUMN, tes CPNS apa lagi ya. Jadi intinya dari mulai dari apa tadi, cabai-cabean, jamur, sampai jagung bakar, ada satu ranah yang ingin saya sampaikan. Saya lakukan riset, kenapa mereka begitu? Di antara jawabannya adalah karena nggak punya figur ayah. Jadi ayah yang tidak terkoneksi ke anak perempuannya, saking sibuknya, maka titip salam, halo para ibu, sampaikan salam ke suami-suami ibu sesibuk-sibuknya. Yuk, yang punya anak perempuan jangan sampai ruang kosongnya diisi oleh orang lain, ya. Maka membuat anak perempuan itu gampang jatuh cinta ke sembarang cowok. Jadi value-nya orang tua itu dimulai dari koneksi dulu. Itulah kenapa kalau tema kita adalah bagaimana mengajarkan pendidikan akhlak, itu dimulai dari koneksi dulu. Ada kaidah yang sampaikan para ahli, connection before correction, attachment before achievement. Jalin koneksi dulu. Jadi kalau hati tidak terikat, orang lain akan mengambil alihnya. Anak-anak perempuan, maafin kalau di daerah sekitar ibu ada cewek dibonceng cowok,
ya katakanlah jam 11 malam, jam 12, jam 1, jam 2 dini hari dan dibonceng sama cowok dan kita yakin itu bukan suami istri, saya berani menantang, nggak boleh taruhan ya. Saya berani menantang, pasti itu anak perempuan nggak deket sama bapaknya. Tuh, saya berani menantang. Karena anak perempuan nggak deket sama figur ayah, terdiskonek sama ayah, hatinya membutuhkan perhatian laki-laki lain. Sehingga begitu ada cowok yang di digital ini WA ke handphone dia atau di DM IG dia mengatakan wajahmu mengalihkan duniaku. Kelepak-kelepek tuh. Bapak kamu supir angkot ya? Kau tahu, soalnya kamu sudah mengetem di hati aku. Bapak kamu orang perkebunan ya? Kau tahu, soalnya hatiku berbunga-bunga melihat kamu. Waduh, kelepak-kelepak, kelepak-kelepak itu. Ya, kamu tahu nggak bedanya PKI sama kamu? Enggak. Kalau PKI komunis, kalau kamu kok manis. Ah, abang bisa aja. Jangan tuduh saya pelakunya ya Bu ya. Ini kebetulan hasil kompilasi dari berbagai macam konseling saya lakukan. Nah, dari kondisi seperti itu, maka kita tahu bahwa apa yang harus kita gerakan. Jadi semangatnya pertama hari ini adalah semangat reconnection. Anak perempuan gak deket sama ayah seperti itu. Anak laki-laki sama. Anak laki-laki tidak belajar menjadi laki-laki akibat dia tidak bisa mendownload kelaki-lakian itu. Karena disconnect. Padahal laki-laki butuh figur laki-laki untuk tahu cara laki-laki marah, cara laki-laki bersikap. Maka kalau hari ini laki-laki, aduh, maaf ya Bu ya. Hari ini banyak laki-laki bukannya LGBT tapi nggak jadi laki banget, toksik, punya istri, pak. Bahkan maaf, saya pernah wawancarai, bukan wawancara, dapat salah satu video di TikTok viral nih. Dan saya berharap anak laki-laki Bu nggak kayak gini. Diwawancarailah salah satu anak Gen Z milenial. Apa tipe istri idaman kamu? Dia bilang, saya pengen punya istri yang cantik, seksi, bisa ngaji, bisa ngurus anak, bisa berdiri genteng, atap rumah, anti kesetrum, nyetir mobil, nyetir motor, manjat monas gitu ya. Keren banget. Begitu tanya, kalau istri kamu nggak bekerja gimana? Apa kata laki-laki milenial ini? Ogah banget. Masa dia mau enak-enakan aja di rumah? Maaf ya Bu, saya tidak ingin mengatakan bahwa seolah-olah perempuan dilarang bekerja dalam agama. Tidak. Islam dalam hal ini keyakinan saya menyatakan boleh wanita bekerja. Tapi kalau laki-laki menuntut wanita bekerja dengan bilih, lu enak-enakan aja di rumah, ini ada kesalahan dalam pola asuhnya. Kenapa? Karena dia tidak belajar bagaimana jadi laki-laki dari bapaknya. Dia taunya adalah seolah-olah bahwa ayo sama-sama bangun sama, lu gue capek, lu capek. Seolah-olah kalau perempuan di rumah itu nggak capek, enak-enakan. Padahal dia ngurus anak juga capek. Setuju nggak ibu? Setuju kan pastinya. Artinya apa? Hari ini kita dapati kenapa anak laki-laki nggak bisa mendownload kelaki-lakian itu karena terdiskonek dengan ayah. Lagi-lagi saya ngomongin ayah, makanya nih ayah-ayah yang hadir langsung left nih, left gitu ya. Setidaknya saya ingin sampaikan kalau ingin bicara tentang anak berikan karena isu fatherless ini tinggi. Anaklah perempuan nggak punya figur ayah, anak laki-laki. Saya dulu punya pengajian khusus kaum G. Tapi jangan seuzon Bu, saya normal. Alhamdulillah yakin gitu ya. 8 orang geng ngaji sama saya. Kebayangkan Bu, 8 geng ngaji, tapi pengajian cuma berlangsung 3 kali. Karena setelah itu pengajiannya saya bubarkan. Ya. Karena kenapa saya bubarkan? Karena setelah saya pikir mereka makin ngaji, malah makin akrab, makin jatuh cinta, kan bahaya ya. Akhirnya saya pikir udahlah. Nah, saya bubarin. Saya bilang gini, kalau serius ngaji, datang ke pengajian saya satu-satu gitu ya, ke tempat ya ya apa yang saya biasa mengisi kajian gitu. Dan mereka 4 orang mau, yang 4 lagi nggak setuju, akhirnya ngeblok saya. Ada yang lagi 4 orang lagi mau ketemu. Tapi yang saya sampaikan dari 4 yang masih mau ngaji sama saya itu, mereka bercerita G itu mudah mencari partner dan mengkader atau mencari korban itu karena dibekali insting sebut gaydar. Gaydar itu gay radar. Saya bilang masa sih? Iya. Saya ini saya bisa buktikan Pak. Dia bilang. Sampai akhirnya ada salah satu G di Sukabumi WA saya gitu ya, yang dia tahu nomor saya, bilang Pak Ustadz, saya pengen sembuh Pak, boleh bantu saya nggak Pak? Saya pengen bantu. Saya tanya, tinggal di mana kamu? Tinggal di Sukabumi. Oke, kamu datang ke Bogor naik kereta dari stasiun Bogor, di stasiun Bogor turun stasiun Tebet, jalan kaki ada Akal Islam Center. Saya buka konsultasi sana. Datang jam habis zuhur ya, habis sholat zuhur kita ketemu. Dia datang
persis binasa yang G juga datang. Nah, saya kan nggak tahu kalau G Sukabumi ini sudah hadir karena dia nggak melapor. Saya hanya tahu komunikasi via WA. Pada saat selesai sholat zuhur, ternyata kami baru tahu kami sederet. Binasa yang G itu di sebelah kanan saya, Bu. Baru ngucapin salam gini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba dia megang pundak saya. Pak Ustadz, 5 orang di sebelah kanan kita itu G. Saya tengok, ya mau konsultasi. Langsung ke detek dia, Bu. Bayangkan, Gedar. Ya, Mbak. Misalnya apa? Dia itu kerjanya cuma office boy di perusahaan energi di daerah Jakarta. Jadi konon HRD itu kalau ada wawancara karyawan baru, dia disuruh masuk berikan minuman, ya, makanan snack. Setelah itu dia keluar. Setelah melihat calon karyawan tadi, wawancara berakhir dia dipanggil sama HRD, ditanya, tadi saya wawancarai G bukan? Kata HRD-nya, dia bilang G Pak. Langsung dicoret sama HRD tadi, langsung nggak diberi kesempatan. Bayangkan. Calon karyawan tadi langsung dicoret gara-gara rekomendasi dari si office boy tadi. Jadi dia nih walaupun office boy jadi konsultan HRD. Keren nggak tuh? Keren nggak ya? Apa perlu orangnya sesekali saya bawa ke PTPN ngecek semua suami-suami ibu gitu kayak maksudnya bener nggak normal gitu. Intinya gini, saya baru tahu apa yang buat mereka jadi IG dari 8 itu yang pernah ikut pengajian sama saya. Saya nggak bilang ini riset ya, baru survei, tapi 100% menjawab karena nggak punya figur ayah. Jadi ayah tuh kalau nggak hadir dalam kehidupan anaknya, buat anak kita jadi kemayu, lelaki bertulang lunak atau lelaki presto ya, lelaki presto kan tulang lunak ibu ya. Itu adalah akibat ketidakhadiran ayah. Nah, sehingga isu digitalisasi hari ini adalah isu tentang connection. Ketika hari ini semua orang bisa terkoneksi dengan handphone kepada yang lain, mereka lupa harusnya ada yang mengkoneksikan diri. Sehingga karena waktu saya singkat, terus apa yang harus dilakukan? Itulah kenapa pola asuh digitalisasi ada pola asuh mengkoneksikan diri lebih intens. Ya, artinya begini, mari membuat anak-anak kita, menjadikan kita sebagai figur yang membuat mereka merasa tidak ada peran yang lebih penting, yang signifikan order selain adalah bapak ibu saya. Mulailah dengan 0 sampai 2 tahun. Kenapa kalau saya sarankan 0 sampai 2 tahun, ini mudah-mudahan sepakat tidak ada gadget, no gadget. Ya, tapi kan kontennya bagus, saya ngenalin edukasi tentang ini, saya ngenalin Upin Ipin kan bagus, ada Nusarara. No, ini bukan tentang konten, ini tentang anak kita belajar melakukan human interaction. Makanya di umur-umur ini jangan kasih gadget walaupun kontennya bagus karena dia harus berinteraksi dengan kita, dengan ibu, dengan bapaknya. Ya, please jangan berdalih. Tapi kok kontennya bagus ya. Coba saya tanyakan, pernah nggak ada orang yang begitu anaknya lahir diazanin, yang azanin di setel azannya Ustadz Hanan Ataki? Ada nggak? Nggak ada. Walaupun azan Hanan Ataki bagus, kita berpikiran nggak mungkin nyetelnya pakai handphone. Yang azanin tetap bapaknya. Kenapa? Karena ini bukan tentang azannya, tapi tentang koneksinya. Maka 0 sampai 2 tahun itu 0 di mana anak menjalin koneksi. Disinilah ibu-ibu khususnya menjalin bonding. Dalam Quran itu ada 3 yang harus dilatih, yaitu apa? Wajalakum sam'a, pendengaran. Kedua, wal absor, penglihatan. Ketiga, al-afidah, emosi. 2 tahun pertama itu pendengarannya harus sering didengerin suara ibunya, ya, kemudian bapaknya, kemudian penglihatan harus sering beradu face to face, muka dengan muka, ya, kemudian hatinya juga gitu ya, dengan perasaannya harus segera direspon gitu ya, di mana dia merasakan emosi kita. Kalau 3 waktu ini terjalin dengan maksimal, maka muncul disebut emotional bonding, dan bonding yang terjalin antara ortu dan anak khususnya ibu itu akan mempengaruhi anak-anak di masa depan untuk dia tidak keluyuran luar rumah. Setidaknya ibu menjadi pagar. Ya, sementara yang namanya bapak menjadi kalau ibu adalah magnet membuat anak mau pulang, bapak menjadi pagar saat anak di luar rumah. Jadi anak-anak yang keluyuran luar rumah seringkali betah nongkrong itu karena koneksi dengan ibunya akibat 0 sampai 2 tahunnya. Nah, peran ayah juga dimaksimalkan di sini. Ya, setidaknya saya ajarkan di buku Fatherman itu, ya, orang tua harus memiliki 2 ilmu khusus. Satu, pertama, jadilah ayah yang mudah dikoneksi atau jadilah ortu yang mudah diakses. Ya, karena hari ini salah satu yang membuat anak-anak itu gampang banget mengakses yang lain karena ortu yang susah diakses. Bapak sarankan ke bapak-bapak, Bu, kalau anak nelpon wajib segera diangkat. Kalau anak WA segera dibalas. Kalau lupa segera chat, segera telepon. Kenapa? Karena anak-anak di era digital butuh quick connection. Kalau kita telat mengkoneksikan, dia cari yang lain. Maka jangan pernah alihkan pertanyaan anak dengan gini, kamu kan bisa googling.
Wah, itu membuat anak ya udah kalau gitu gua akan nanya. Di balik pertanyaan anak-anak yang kadang-kadang receh, sebenarnya dia sedang ingin menjalin koneksi. Sayangnya kita mendiskonek dengan bilang, cari aja di internet kan ada. Cari aja. Jadilah chat GPT-nya buat anak, jadilah yang namanya Google buat anak. Kalau ini kita abaikan, anak akhirnya nggak butuh kita. Jadi kadang-kadang jangan menganggap kamu kayak nggak tahu aja. Dia sedang bukan ingin bertanya, dia ingin memberitahu. Saya ingin terkonek dengan ayah. Sehingga jangan anggap remeh. Misalnya gini, anak saya lulusan Al-Azhar Kairo misalnya yang pertama. Dia paham tentang fikih muqarran, fikih perbandingan mazhab misalnya. Suatu hari nanya hukum fikih, yang saya pikir lah kamu kan udah tanya, udah ahli di bidangnya, udah baca kitabnya gitu. Apakah saya tolak? Enggak. Saya bilang, wah ini diskusi yang berat juga nih. Boleh juga dong kita diskusin. Boleh nih ya, nanti pulang kita diskusi bareng-bareng ya nak gitu. Jadi dia tahu bahwa kita tidak mengabaikan. Karena itu yang harus penting. Jadi termasuk juga ibu-ibu. Jadi termasuk jangan meremehkan karena ada ibu-ibu yang bilang saya nggak kemana-mana Pak, alhamdulillah saya di rumah aja. Di rumah aja sering bilang nggak kemana-mana belum tentu. Memang bukan itu isunya. Karena ada ibu yang ngaku nggak kemana-mana begitu anak mama lagi bikin konten. Sono sono. Itu membuat anak iyalah di rumah sih tapi susah diakses. Ini yang pertama. Yang kedua, di era digital kita harus tahu memanfaatkan momen parenting yang membuat anak tahu bahwa ayah memang tak selalu ada di setiap saat, tapi selalu ada di waktu yang tepat. Inilah superhero dibutuhkan. Lima ada 5 waktu. Saya persingkat waktunya karena durasi. Ya, 5 waktu yang ortu nggak boleh absen. Kalau kita bisa merebut 5 waktu ini, kita akan jadi anak terkoneksi kepada anak. Satu, hadirlah di saat anak sedang sedih. Maka momen sedih itu momen parenting. Jangan pernah absen. Apalagi kalau nangis, nih, salah. Justru sini sama mama, sini mama. Buru-buru, karena Nabi SAW pernah hadir saat seorang anak kehilangan burung pipit. Bayangkan burung pipitnya hilang dan sedih, Nabi yang hadir, bukan orang lain. Karena Nabi ingin memberitahu bahwa saya care sama kamu. Karena ingat rumus kepahlawanan adalah siapa yang hadir saat aku sedih, dialah pahlawanku. Makanya bagi siapa yang anaknya sedih, jangan orang lain dikasih, jangan pembantu. Sebab ada loh anak yang nangis, nih, mbok, ambil mbok. Akhirnya dia bilang, mboknya itu menjadi pahlawan buat diri dia. Makanya kalau mboknya dipecat tuh anak minta dipecat juga ya, solidaritas gitu ya. Ini yang seringkali nggak disadari. Yang kedua adalah saat anak sedang sakit. Bilang sama suami, kalau anak sakit sebisa mungkin pulang, bisa izin apalagi kalau dirawat. Dirawat. Kalaupun misalnya udah di rumah mau kerja, telat dikit tuh membuat anak tahu ada papa kok belum jalan. Ya aduh papa ngelihat kamu demam tinggi kayak gini nggak siap kayak berangkat. Papa nanti agak siang aja deh. Padahal mungkin papanya masih siang gitu ya. Tapi intinya papanya mengundur waktunya untuk bisa bersama anak. Atau kalau nggak bisa pak, anak bapak suami saya itu orangnya udah dia nggak bisa pulang deh. Nah yang ketiga nih rewel. Wajib rewel kalau anak sedang dalam keadaan ya butuh. Jadi wajib rel itu maksudnya gimana? Dia nelpon setiap 1 jam. Gimana kondisinya gimana mah? Jadi anak tahu siapa mah papa nelpon muda tadi dia cemas dengan keadaan kamu. Maka momen sakit akan menjadikan anak merasa bahagia karena diperhatikan. Yang ketiga, momen saat anak unjuk prestasi. Unjuk prestasi itu dia dapat penghargaan, dapat piala, dia dapat juara kelas. Di momen-momen itu bapaknya nggak hadir, ibunya nggak hadir, drop. Makanya kalau anak dikasih tahu, Pak, besok kan aku dapat penghargaan sebagai finalis terbaik acara lomba puisi. Pak, aku dapat penghargaan. Hadir. Walaupun kehadiran kita itu mungkin menurut dia biasa, tapi bagi anak itu luar biasa. Menurut kita, alah, kan ada orang lain. Karena ketika dia mempersembahkan dapat piala, dia ingin menunjukkan bapaknya mensupport hal itu, ibunya mensupport. Yang keempat, hadirlah di saat anak unjuk aksi. Kalau yang ketiga unjuk prestasi, unjuk aksi. Dia mentas, dia baca puisi, dia sedang perform misalnya drama, nari. Jangan pernah bilang, ya lah gitu doang, emang tarian kamu bagus. No, justru anak ingin bapaknya hadir. Ibunya hadir. Makanya pernah dalam sebuah riwayat Nabi melewati sebuah kaum Bani Aslam lagi lomba manah. Nabi duduk sambil menonton membuat orang-orang kaget. Ada Nabi. Itu membuat anak-anak ayo. Sampai Nabi memotivasi Irmu ya Bani Ismail. Ya terus memanah keturunan Ismail kakek moyangmu seorang pemanah. Sampai akhirnya mereka semangat begitu melihat Nabi hadir samping mereka. Artinya apa? Mereka punya motivasi karena kehadiran. Jadi jangan sampai orang lain tepuk tangan waktu ngelihat perform anak-anak kita, tapi bapak ibunya yang hadir drop. Makanya
kerjasama sama sekolah sesibuk-sibuknya. Kalau momen anak kita mentas, wajib hadir. Yang kelima adalah saat anak melakukan kesalahan yang anak butuh pembelaan tapi sekaligus pembelajaran di kesalahan tersebut. Contohnya apa? Anak kita bisa membuli dan orang sampai melakukan kesalahan fatal, mukul anak orang sampai jatuh. Ya, kita hadir di situasi itu karena dia juga bingung, dan kalau dia dihukum sama gurunya, kita melakukan pembelaan untuk membuat dia merasa dirinya tidak disalahkan dan dia mau belajar. Walaupun pembelaan ini bukan maksudnya dia membela kesalahannya, tapi membela kehormatan dirinya. Sampai kita mengatakan bahwa setelah ini ya Bapak yang akan dikasih pelajaran buat kamu. Artinya apa? Ini membuat anak tahu bahwa kesalahan itu harus diperbaiki, tapi harga diri tetap dijaga dan orang tua menjaga harga dirinya. 5 poin ini menjadi salah satu hal ingat. Jadilah ortu yang mudah diakses. Yang kedua, hadirlah di momen-momen penting, dan itulah salah satu cara untuk mengkoneksikan diri. Kalau kita sudah terkoneksi, value nilai-nilai kita gampang banget masuk. Karena ingat, anak sudah kagum, sudah cinta, semua kata-kata kita menjadi sabda. Bayangkan seorang anak kagum sama Ronaldo. Ini kawan saya cerita, dia almarhum Kak Hilman. Dia punya murid yang ngefans sama Cristiano Ronaldo. Suatu hari Ronaldo mengiklankan produk shampoo di akun Instagramnya. Kawan saya cerita, muridnya langsung beli shampoo itu padahal kepalanya botak. Maaf nih, yang kepala botak, saya juga botak nih habis pulang haji. Artinya apa? Kau kepala botak kok beli shampoo? Jawaban dia adalah Ronaldo aja beli. Kenapa? Karena ketika anak kagum, maka dia akan menjadikan kekagumannya itu wujudkan apa yang dilakukan oleh orang yang aku kagumi ini akan aku ikut. Maka kalau bapaknya dikagumi, dia akan mengikuti jejak bapaknya. Bapaknya rajin ke masjid, dia akan ke masjid. Bapaknya rajin ke gereja, dia akan rajin ke gereja. Bapak rajin ke wihara, ke pura, seperti itu. Intinya, anak-anak merasa kagum dengan orang tua dan jejaknya akan diikuti. Itu yang menjadi dasar kenapa pendidikan akhlak itu akan terinstal lewat koneksi yang kuat antara ortu dan anak. Mohon maaf jika ada yang kurang karena waktunya membatasi, sudah hampir pukul 14.50 ya. Dan saya dikasih waktu tadi cukup 40 menit. Uraiannya sengaja saya persingkat ya. Mohon maaf, aku luka laza fastaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Benri Jaisyur Rahman untuk insight-nya yang sangat menarik ya di siang hari ini. Kita akan langsung saja menuju ke sesi Q&A atau tanya jawab. Disilahkan kepada ibu-ibu yang hadir secara offline maupun online untuk bertanya kepada narasumber. Dikarenakan yang offline belum ada, online belum ada, saya persilakan. Mungkin ada yang secara offline mau langsung bertanya, silakan. Mikrofonnya mungkin bisa sebutkan nama dan langsung dengan pertanyaannya. Akan ada hadiah menarik bagi ibu-ibu yang bertanya tentunya, jadi persiapkan pertanyaan terbaik. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ning Tias Januari atau Nyonya Edi. Saya dari PT PN1 Regional 5 Kebun Kendeng Lembung. Mohon maaf, yang ingin saya tanyakan, anak saya bersekolah di sekolah full day. Nah, karena bersekolah di sekolah full day, saya sudah percaya kepada lingkungannya, percaya kepada ustadz ustazahnya, sehingga saya tidak memberikan pembelajaran 2 kali. Jadi semua yang didapat dunia pendidikan saya pasrah kepada sekolahnya. Ketika pembagian rapot, apapun yang dipaparkan atau nilai yang diperoleh oleh anak saya bangga. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah saya salah jika saya mempercayakan sepenuhnya kepada sekolah tentang pendidikan akademiknya, pembentukan karakternya, saya hanya memberikan penambahan sedikit pelajaran di rumah untuk mendisiplinkan anak saya. Itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf, dengan Ibu Baik. siapa tadi? Ning Tias Januari. Ibu Ning Baik, Tias. Ibu Ning Tias, makasih. Baik. Suara saya sudah terdengar sana ya? Suaranya cukup terdengar. Ya,
Baik ya. Baik. Makasih Ibu Ningtyas, saya sudah dapat apa yang Ibu sampaikan. Pertama, saya appreciate Ibu. Ibu tahu betul bahwa anak-anak itu punya kebutuhan tiga. Satu, kebutuhan emosi yang terkait soul, jiwa. Yang berikutnya yang disebut kebutuhan akal. Yang ketiga, ada kebutuhan fisik. Nah, kalau kita lihat hidup yang anak-anak itu akan hadapi itu harus terpenuhi yang disebut mind, body, and soul. Kalau ibu tahu bahwa di sekolah sudah memforsir kebutuhan akalnya, maka jangan tambah beban lagi. Justru ibu memenuhi kebutuhan soulnya, yaitu emosi dan rohaninya. Disitulah peran ibu membantu dia, biasanya membuat dia bahagia. Jangan pertanyaan sesuatu yang membuat anak malah makin sebel gitu ya. Udahlah capek ditanya PR udah belum? Hafalan kamu udah berapa juz? Lelah. Mereka tuh butuh pertanyaan, kamu happy nggak nak di sekolah? Yang paling seru tadi sekolah gimana? Apa kegiatan yang paling menyenangkan? Ada teman kamu yang asik nggak? Hal-hal seperti itu membuat dia tahu bahwa dia mendapatkan support dari orang tuanya untuk menjalani itu. Sehingga orang tua jangan merasa bahwa mendidik anak itu adalah akalnya diporsir, bahwa jiwanya itu menjadi salah satu hal yang juga dipenuhi. Karena kalau dia akal dan fisiknya terpenuhi, jiwanya enggak, kolaps dia. Makanya ingat, kenapa lagu Indonesia Raya itu dibangun dengan kalimat bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Sebab jiwa itu menjadi salah satu concern paling utama. Ya, sehingga kalau tadi bahwa di sekolah sudah kita serahkan urusan yang lain, kita tinggal membantu saja urusan-urusan lain. Misalnya ketika dia kesulitan matematika, kita nanya perlu bantuan mama, tapi concern kita di situ adalah tadi bikin senang, bikin happy, ajak makan bareng, ajak ngobrol yang menyenangkan, bikin kegiatan yang seru gitu ya. Dan beberapa hal terkait dengan akhlak dan adab bisa kita terapkan gitu, misalnya tentang adab makan di situ karena sangat on the spot gitu ya, pendidikannya langsung. Dan misalnya sebelum tidur baca doa yang simpel dan praktis saja, gak perlu mau dari rumah tahu-tahu ya sekarang belajar sama mama 2 jam lagi, capek mereka ya. Ibu sudah benar dan mudah-mudahan ibu Mila bisa bisa menirunya. Yang kedua, bahwa memang pendidikan itu basisnya itu bukan hasil. Jadi HD lebih mahal dari sekedar anak punya belajar matematika nilai 100, tapi kesungguhan dia untuk belajar itu mahal. Jadi jangan kita ngikut alhamdulillah nilai 10. 10 kalau nyontek, 10 kalau pakai joki. Yang paling penting adalah anak lihat mama sudah lihat bagaimana usaha kamu setiap malam bangun, bagaimana kamu juga menjawab pertanyaan guru, mama sudah appreciate. Apapun hasilnya mama bangga. Yang paling penting ibu sudah melakukan yang keren, tinggal kompak dengan bapak. Jangan sampai ibunya sudah bersikap gini, bapaknya malah kebalikan. Jadi anak makin confused ya. Yang penting suami istri kompak ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz Bedri untuk jawabannya. Ternyata ini ya, kita perlu sampai rumah merefresh dengan pertanyaan-pertanyaan yang cukup membuat anak-anak happy gitu ya, bukan malah justru terbebani dengan berbagai macam pertanyaan tentang akademik gitu. Semoga bisa menjawab Ibu Ningtyas. Baik, selanjutnya mungkin ada lagi pertanyaan via langsung ibu-ibu yang hadir di Banyuwangi ini, silakan. Belum ada? Baik, jika belum ada, saya akan bacakan pertanyaan yang masuk lewat kolom chat. Baik, ini ada pertanyaan Bapak Bentri dari Ibu Nita Lutfi dari IKBI PTPN 1. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Mohon izin bertanya, bagaimana memperbaiki koneksi dan membangun koneksi yang lebih baik dengan anak setelah anak melalui parenting VOC? Adanya bentakan dan terasa sekarang untuk berkomunikasi lebih sulit. Ini Iya, sepertinya relate sekali ini dengan ibu-ibu yang hadir di sini ya. iya. Pertama, memang ini diskursus yang lumayan panjang ya. Jadi sebelum kita mengenali, memperbaiki, kita kenali seberapa rusaknya anak kita dari sisi interaksi kita. Ada di sesi
yang kami bikin tuh namanya intimacy meter, derajat keakraban. Pengen tahu derajat keakraban itu seberapa banyak luka itu bisa kita lihat dari beberapa indikator. Satu, anak mau nggak mau diajak naik kendaraan bareng nggak berdua? Ya dalam waktu yang lama, bukan dalam rangka nganterin ke sekolah atau pulang sekolah. Kalau dia sudah nolak naik kendaraan bareng, berarti poin satu, dia sudah mulai merasa terluka hatinya. Ini luka pengasuhan. Mama mau ke Jakarta, mau ikut nggak? Nggak ah, capek. Kan kamu lagi libur, nanti Jakarta bisa inilah, besok nggak mau ah, aku males. Kalau dia selalu nolak berduaan dalam waktu lama, itu poin yang kedua, apakah dia spontan atau tidak? Jadi maaf ibu ya, di balik anak yang kadang masih suka ngupil atau kadang kentut sembarangan, dia bisa ketawa ngakak, ekspresi, tanda dia nyaman. Tapi kalau dia kaku depan kita, kalem, tandanya ada problem. Yang ketiga, anak berani nggak menatap wajah kita kalau ngomong. Kalau dia ngomong selalu ngelengos, nggak pernah beradu mata dengan kita, eye contact, tandanya dia menyimpan kekecewaan yang mendalam. Ya, yang keempat adalah telapak tangannya nyaman nggak disentuh. Jadi kalau telapak tangannya apaan sih kalau salaman dia selalu cepet buru-buru, itu tanda dia nggak nyaman. Yang keenam, punggungnya nyaman nggak diusap. Punggung tuh juga sensori untuk memilih. Kalau dia apa enggak nggak nyaman, itu tandanya dia menghindari dari body contact. Yang ketujuh, ya saya percepat ya, ada 20 tapi saya seingat saya. Yang ketujuh adalah yang ketujuh itu apakah dia punya inisiatif bicara. Jadi kalau selama ini dia menunggu ditanya mulu, ya tadi gimana sekolah, tapi kalau duduk berdua dia nggak pernah nanya kita, mah, tadi kan di kelas ada yang gini. Kalau dia punya inisiatif bicara, tandanya dia punya koneksi, tapi kalau enggak berarti ada masalah. Yang kedelapan, apakah dia anak yang kalau ditanya jawabannya singkat-singkat atau panjang-panjang. Kalau singkat-singkat itu juga tanda ada masalah. Ya, misalnya kalau ditanya, ya, oke. Makanya saya nggak pernah percaya terminologi anak saya pendiam Pak. Nggak. Sejatinya tidak ada anak pendiam di hadapan orang tuanya. Ya ada adalah anak yang terluka dan kecewa. Yang kesembilan, apakah anak tersebut adalah anak yang suka bercerita hal-hal yang privasi atau yang selalu berkatakan enggak, oke, enggak apa-apa gitu ya. Makanya balik anak yang mengatakan that's my privacy, di situ adalah anak sedang mengatakan ya apa dia menjaga jarak dengan orang tuanya. Nah, saya tidak bisa urai sampai 20-20-nya, tapi dari poin-poin ini kita akan mengukur kalau semakin banyak kualifikasinya berarti memang lukanya sangat berat. Nah, luka berat ini berarti bukan cuman karena kekerasan verbal, karena ada 7 luka pengasuhan yang harus kita detek dan nanti kita perbaiki satu-satu. Kekerasan verbal, mulai dari kata-kata dan membentak kamu gitu ya. Kedua, kekerasan fisik menggampar. Yang ketiga, tanpa sadar nih apa yang menyakiti anak, yaitu pengabaian dan penolakan. Misalnya waktu nangis di tanu sama-sama aja, mama males aku nangis itu, atau nangis kita cuek, itu namanya pengabaian penolakan. Ini yang ketiga. Yang keempat adalah merasa dibandingkan. Kakak kamu aja bisa, masa kamu enggak itu. Yang kelima adalah tuntutan yang berlebihan. Kamu tuh harusnya bisa, awas kalau nggak bisa. Jadi memaksa, tuntutan itu memaksa. Ya kamu tuh harusnya sebagai anak pertama, wah itu tuh. Yang keenam itu yang disebut namanya ekspresi wajah orang tua yang terekam, yang tidak menyenangkan. Misalnya kita pernah bentak pembantu kita, diam kamu. Anak kita merekam itu bisa jadi luka. Ya. Yang ketujuh, merasa tidak dipercaya. Biasanya orang tua yang terlalu kepo sampai memasang CCTV sampai ngirimin bodyguard. Nah, itu bisa membuat anak luka. Nah, kalau 7 luka ini sudah terjadi, berarti kita tahu berarti yang mana paling fatal. Tapi kesimpulannya gini, kalau kita tahu bahwa kita sudah menggelar luka pengasuhan buat anak, yang pertama lakukan adalah minta maaf ke Allah. Kenapa saya bilang minta maaf ke Allah? Karena anak itu amanah dari Tuhan ke kita. Sehingga kalau kita tahu bahwa ada yang luka yang kita sabitkan ke dalam kita, berminta maaf juga kepada Tuhan yang menitipkan amanah itu. Yang kedua adalah perbanyak amal soleh. Karena itu sebagai seorang muslim, cara membantu luka itu supaya segera pulih adalah bantuan Allah lewat amal soleh. Karena kita nggak bisa membayarnya kalau mengandalkan kekuatan kita. Yang ketiga, nah ini kompak sama pasangan. Karena bisa jadi luka ini karena belum beres sama pasangan, saling mendukung, saling mensupport. Yang keempat, minta maaf ke anak. Ingat, maaf itu dalam bahasa kita itu bukan menunjukkan berarti kita salah mulu ya, bukan. Maaf itu bahasa koneksi. Ya, makanya
Kalau kita minta maaf tuh tandanya kita mengatakan mama ingin terkoneksi lagi dengan kamu. Jadi maafin mama ya, belum jadi orang tua yang baik buat kamu. Yang ketujuh, mengenali bahasa cinta anak. Bahasa cinta anak mulai ada sentuhan, mulai ada kata-kata cinta, word of affirmation. Yang ketiga ada hadiah. Yang keempat ada quality time. Yang kelima act of service. Jadi pelayanan. Cari, nah sering-seringlah kita memberikan bahasa cinta kepada dia gitu. Misalnya kalau dia senang kata-kata terus. Yang keenam konsisten. Konsisten ya, jadi jangan berpikir saya udah berubah Pak. Berapa lama Bu? 2 bulan. Ibu melakukan kesalahan berapa lama? 15 tahun. Nggak fair gitu. 15 tahun melakukan kesalahan dibayar 2 bulan. Karena itulah harus kita komit, konsisten aja, dan kita tahu hasilnya itu bukan urusan kita, urusan Allah. Jadi kalau ternyata udah berusaha tapi nggak sesuai harapan, yang jelas di depan Allah kita orang tua yang bisa bertanggung jawab karena sudah melakukan perbaikan. Seperti itu ya. Jadi rumusnya melakukan yang disebut namanya reconnection. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih. Ternyata reconnection-nya cukup banyak. Mudah-mudahan bisa menjadi jalan untuk membantu hubungan yang baik ya, menyembuhkan luka parenting yang ada akibat parenting ala VOC tadi. Mungkin ada pertanyaan lagi dari ibu-ibu yang hadir di sini? Oke, belum ada. Baik, ada pertanyaan lagi via online yang saya akan bacakan, Bapak Bentri. Nah, ini mungkin siap, baik. Ya, ini pertanyaan terakhir. Ini sangat relate sekali dengan kami para ibu-ibu perkebunan ya, planters yang tentunya banyak dari kami itu LDM, long distance marriage. Nah, bagaimana cara membangun koneksi antara anak dengan ayah meskipun pertemuan langsung sangat terbatas karena kewajiban pekerjaan? Baik. Silakan, baik. Ini kami tulis dalam buku kami yang serial Fatherman yang ketiga, judulnya Ayah Pengembara. Nanti segera terbit, nanti bisa diberikan kepada suami. Tapi kesimpulannya gini, anak butuh ayahnya dua. Satu yang disebut persepsi. Walaupun anak nggak ketemu bapak, tapi persepsinya terjaga, ih bapakku keren loh, bapakku hebat loh, bapakku berjuang untuk keluarga. Maka dia akan mengikuti jejak bapaknya meskipun bapaknya tidak ada. Ini disebut namanya indirect parenting. Nah contohnya banyak tuh, seperti misalnya Ismail dengan Ibrahim. Ibrahim tuh nggak pernah pulang, LDR-nya luar biasa, setahun sekali baru pulang. Kalau ibu-ibu mungkin suami nggak pulang setahun, ibu pindah kontrakan gitu ya. Nah ini benar-benar nggak pulang setahun. Tapi Mbak Ismail waktu bapaknya pulang luar biasa. Bahkan kalau kita baca sejarah, bayangkan bapaknya nggak pulang, tiba-tiba sekali pulang pengen nyembelih Ismail kan gitu. Kalau anak zaman now pasti kabur, nih bapak ngaco nih gitu. Bayangkan bapak pulang langsung, anakku sini sini gitu ya. Nggak mungkin ya. Kalau zaman sekarang pasti kabur, lapor Kak Seto, ya, Bu Eli Risman gitu. Ya Komnas Anak harus tahu nih gitu. Nah, kok bisa Ismail waktu disembelih anaknya mau pada jabal jarang pulang? Karena dia walaupun LDR tetap terkoneksi karena persepsi. Nah, persepsi ini terbangun melalui 3 channel. Satu, apa yang anak dengar tentang ayah. Itulah kenapa ibu, perhatiin ibu-ibu, ibu itu adalah channel yang pertama mengenai ayah. Jadi ibu harus jadi dutanya ayah, jadi PR. Makanya exposure tentang ayah itu dari lisan ibu. Makanya kalau ibu setiap saat malah bilang gini, jangan tanya bapakmu, mama ini korban bapakmu. Orang lain makan daging, mama makan ati tiap hari. Nah itu anak gak akan kagum. Ya orang lain kurus karena Herbalife, kalau mama this is my life gitu ya. Jadi mama yang sering curcol tentang kondisi anak, bapak yang nggak pernah pulang itu malah membuat anak nggak kagum. Maka pertama ibulah yang akan menceritakan, bapakmu luar biasa loh nak, bapakmu tuh pejuang, kerja keras, dulu ngelamar mama aja jalan kaki dari Banyuwangi ke Jakarta loh. Mana di tengah jalan dikejar-kejar anjing, ini misalnya ketepatok tiang listrik, nginjak tai kucing, dicium bencong, dipalak preman, dicolek nenek-nenek, ketiban genteng. Ih bapak kamu tuh perkasa. Anak-anak yang diceritakan kebaikan bapaknya dia akan membentuk persepsi, wow, bapakku luar biasa. Yang kedua, apa yang anak-anak lihat dari ayahnya.
Makanya ayah-ayah harus belajar cara membuat anak kagum lewat performance yang benar. Ya, ada buku yang kami keluarkan namanya Anakologi, ditulis oleh Ayah Irwan, kawan kami. Itu luar biasa mengajarkan bagaimana anak itu butuh ekspresi wajah yang atraktif. Misalnya kalau anak 0 sampai 5 tahun, ibu-ibu bilang sama suami wajahnya harus atraktif kayak guru TK, tangan ke atas dan kan. Jadi Nabi itu mengajarkan kalau anak kecil itu jangan suka gitu. Jadi ayah juga gitu, jangan ayah buat sekali video call sama anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ditutup sama anak. Kok ditutup nak? Ya tadi Abu Ubaidah gitu, dipikir lagi mau conference gitu. Jadi jangan sampai anak-anak malah ngeliat bapaknya kok kaku banget kayak kanebo kering gitu. Jadi anak ayah harus belajar kok anak TK bagaimana itu. Nah, anak melihat. Yang ketiga, apa yang diprasastikan oleh ayah kepada anak ya? Prasasti itu apa? Jejak prestasi ayah yang buat anak kagum. Foto di rumah waktu ayah mungkin tidak dinas di luar negeri, ada penghargaan dari presiden, penghargaan dari perusahaan, itu membuat anak, ih papaku bukan orang sembarangan loh. Itu yang lakukan tiga. Yang ke berikutnya barulah anak butuh stimulasi. Nah, stimulasi inilah kemampuan ayah hadir di momen-momen tertentu. Yang kedua, kemampuan ayah mampu membuat pelajaran tertentu di setiap momen. Nah, jadi dua pelajarannya. Momen tertentu, misalnya tadi yang saya sebutkan, di saat anak sedih, di saat anak selalu di saat anak sakit, saat anak buncu prestasi. Yang berikutnya adalah pelajaran-pelajaran penting di setiap momen. Misalnya anak lagi dalam naik kendaraan, apa yang ayah ajarkan ke misalnya value-value yang diajarkan di saat momen tersebut. Nah, persepsi dan stimulasi adalah kunci bagaimana membangun koneksi kepada ayah yang LDR. Ya Allah alam sawab. Masya Allah, terima kasih sekali Bapak Bendri ya, atas insight-nya ya. Ini akan segera kami praktekkan sebagai ibu-ibu planters yang kebanyakan dari kami adalah seorang LDM ya, single LDM fighter tentunya yang tentunya penuh butuh sangat sekali support dalam membersamai anak-anak di rumah tentunya. Masya Allah sekali. Sebelum kita tutup webinar pada siang hari ini, mungkin boleh Bapak Bendri untuk bisa menyampaikan closing statement terkait tema pada siang hari ini. Iya, pengasuhan itu ibarat utang piutang. Apa yang kita tidak berikan hak anak di masa kecil, anak akan menagih di usia dewasa dengan perilaku yang menyebalkan. Makanya kalau anak sudah dewasa, menyebalkan banget. Ih, kamu tuh bisa jadi dia sedang jadi debt collector atas hak yang tak diberikan di masa kecil. Maka alih-alih menyalahkan lingkungan, alih-alih kita menggerutu dan menyalahkan takdir, lebih baik mengevaluasi apa utang pengasuhan saya sehingga membuat dia kok jadi begini. Dan itu yang membuat kita punya target. Apa? Membayar utang yang kita lakukan adalah salah satu cara untuk bisa memperbaiki kondisi anak kita. Mohon maaf jika ada yang kurang, saya itu aja yang kami sampaikan. Aku Lukulah Fastifulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bendri Jaisyur Rahman atas waktu dan ilmunya yang telah berbagi bersama kami di siang hari ini. Mohon maaf jika belum semua pertanyaan bisa kami hadirkan, tapi semoga beberapa pertanyaan tadi sudah bisa mewakili dari pertanyaan ibu-ibu yang hadir baik via online maupun offline. Baik, selanjutnya ada sesi foto bersama bagi para ibu-ibu yang hadir secara online, bisa dibantu oleh operator. Baik, ada beberapa slide, kita 4 kali ya mungkin. Kita mulai, 3, 2, 1. Slide selanjutnya, 3, 2, 1. Slide selanjutnya, 3, 2, 1. Slide selanjutnya, masih ada? 3, 2, 1. Cukup? Baik. Masya Allah sekali, 183 ibu hadir secara online dan tentunya bersama kita di sini ibu yang hadir offline telah menyimak bersama webinar pada siang hari ini bersama Bapak Bendri Jaisyur Rahman.
Terima kasih Bapak Bendri telah bergabung bersama kami. Semoga lain waktu kita bisa bergabung kembali dengan pembahasan dengan topik yang lebih menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pamit ya. Baik Bapak. Demikian tadi serangkaian acara pada webinar siang hari ini. Semoga kita sebagai orang tua mendapatkan insight positif dan tentunya bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya, Irana Taufik Hidayat, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam pelaksanaan acara webinar pada siang hari ini. Saya izin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.